Dan untuk berbicara lebih jauh mengenai rapor 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dan bagaimana respon ekonom terkait hasil survei kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih, telah bergabung bersama kami secara daring ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Halo, apa kabar Bu Nina? Baik, terima kasih. Baik, Bu Nina, kalau kita melihat data dari hasil survei Litbang Kompas yang baru saja kami tampilkan, kepuasannya ini terlihat ada yang berbeda, yaitu di Prabowo kepuasannya cukup tinggi, sementara di Gibran ini dinilai lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada Pak Yusuf Kala tahun 2015 lalu. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya pikir wajar Pak Prabowo terlihat sangat baik sekali ya, karena beliau melakukan begitu banyak pembaharuan ya di dalam statement, di dalam pertemuan-pertemuan dengan dalam maupun luar negeri gitu ya. Jadi kepemimpinan beliau terlihat sekali ya dengan rapat-rapatnya, dengan arahan-arahannya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi dan juga JK dibandingkan dengan Gibran ya tentu ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang kepemimpinan Prabowo sangat terlihat kuat. Kalau Gibran ya dibandingkan dengan Pak JK mungkin tentu saja Pak JK sudah sangat berpengalaman kan, pada saat itu dia sudah kedua kalinya menjadi wakil presiden ya, jadi jauh lebih strong juga gitu. Baik, tapi kalau misalnya kita melihat hal ini, Bu Nina, kalau misalnya kita lihat yang puas juga angkanya cukup tinggi, itu sekitar 80,9%, sedangkan yang tidak puas sebesar 19,1% dari kinerja pemerintahan 100 hari Prabowo Gibran ini. Kalau Anda melihatnya, apakah ini angka yang memang wajar didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita, atau mungkin tidak wajar? Sangat wajar ya, saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo itu diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat beliau mengadakan komitmen-komitmennya dilakukan gitu ya, dan apapun yang dilakukan beliau itu selalu membawa respect dari negara lain ya, ketika datang ke kunjungan ke beberapa negara, dan kemudian statement beliau bahkan cukup strong ya di dalam pertemuan-pertemuan internasional. Demikian juga pada saat arahan rapat ya, sangat jelas arahan-arahan rapatnya. Jadi saya pikir Bapak Prabowo memang memberikan citra sangat baik ya sebagai presiden. Nah, tapi sebenarnya bisa diartikan seperti apa ketika dalam 100 hari bekerja ini sudah dinilai oleh masyarakat? Apakah ini juga bisa diartikan secara keseluruhan ke depannya akan nilainya tetap terus baik? Atau seperti apa bisa diartikan hal ini, Bu Nina? Ya, saya pikir ini modal yang sangat kuat ya. Jadi ketika di awal sudah merupakan nilai yang tinggi ya, baik, yang agak lebih sulit nanti mempertahankan nilai itu tetap baik ya. Jadi beliau sudah memulai dengan komitmen yang tinggi gitu ya. Yang kita ingin lihat ke depan tentu konsistensinya dan lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini modal yang sangat kuat untuk melakukan pemerintahan 5 tahun ke depan ya. Ini baru 100 hari ya. Tentu saja hasil-hasil belum terlihat banyak ya, karena baru 100 hari, tetapi gebrakan-gebrakannya sudah terlihat baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Jadi ini kita sekarang tentu berharap ke depan lebih baik lagi ya. Jadi kita sekarang menunggu apakah menteri-menteri dan seluruh perangkat kepemerintahan itu bisa kompak seperti yang beliau harapkan. Karena kalau arahan sudah jelas kan berarti yang diperlukan adalah realisasi dari janji-janji beliau ya. Ini yang akan susah gitu ya, karena beliau tampaknya cepat sekali bekerjanya gitu ya. Jadi akan tantangan bagi para menteri dan para aparatur birokrasi ya untuk bisa mengejar target-target beliau yang sangat tinggi. Baik, Bu Nina, tapi kalau misalnya kita bedah lebih dalam, ini kan seluruh kalangan menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Dengan kalangan menengah bawah dan juga kalangan bawah ini mencatatkan tingkat kepuasan yang tertinggi, masing-masing sebesar 81,4% dan juga 84,7%. Nah, ini bisa diartikan juga nggak bahwa program-program Kabinet Merah Putih ini dibilang sudah cukup pro rakyat, Bu Nina? Iya, kalau kita lihat yang beliau lakukan itu memang program yang menyentuh kalangan terbawah gitu ya. Jadi misalnya makan bergizi gitu ya. Ini kan dimulai dari mereka yang katakanlah terbatas ya dalam menyediakan makanan buat anak-anak sebelum sekolah ya, pada saat sekolah itu di pagi atau agak siang. Nah ini kan penting sekali ya. Jadi itu dirasakan oleh sebagian besar
mereka yang membutuhkan ya. Demikian juga ketika pelayanan kesehatan ya. Kalau kita lihat ini juga mendapatkan apresiasi yang sangat baik ya. Jadi kita lihat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, yang ke depan kita perlukan tentu yang lain, langkah-langkah yang lebih konkret tentang rencana yang besarnya gitu ya. Jadi misalnya pertumbuhan 8% itu tentu perlu tidak hanya program yang quick win seperti tadi, tapi program yang agak menengah ya, untuk bisa mendorong ke arah target tinggi beliau. Nah, ini yang PR besar ya. Jadi di awalnya sudah baik sekali, sudah mengena ke rakyat kecil dan mendapat apresiasi ya dari berbagai program quick win-nya. Yang diperlukan ke depannya konsisten dan lebih baik lagi untuk program yang sifatnya jangka menengah panjang. Ini yang akan penuh tantangan gitu ya. Baik, kalau misalnya kita melihat lagi juga tadi Bu Nina bahwa ternyata angka untuk kelas menengah atas dan juga kelas atas ini hanya sekitar 70 dan juga 60%. Apakah ini artinya juga bahwa kemarin pada saat menentukan kebijakan-kebijakan ini ternyata masih belum merata kebijakannya, belum ada insentif ternyata yang juga diberikan kepada para warga kelas atas dan juga menengah atas ini. Kalau tanggapannya Bu Nina seperti apa? Bisakah Prabowo memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian mempertinggi surveinya, kepuasan masyarakat kepada Prabowo dan Gibran? Iya, kalau kita lihat program quick win itu memang diutamakan kepada mereka yang menengah bawah ya. Jadi yang PR besarnya itu yang jangka menengah panjang itu adalah program menengah atas gitu ya. Karena mereka inilah yang terkena di dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat hasil survei tentang kelas menengah yang jumlahnya menurun, itu menunjukkan tantangan pemerintah saat ini, Pak Prabowo harus bisa mendorong naik kembali gitu ya. Jadi kelas menengah itu mendapatkan program-program yang bisa mendorong mereka kembali ke kelas menengah, karena kan tadinya turun kelas gitu ya. Nah, ini yang kalau tadi dilihat kepuasannya ya lebih rendah dari yang paling bawah, karena yang paling bawah langsung mendapatkan yang dibutuhkan, tapi yang menengah atas ini, yang menengah khususnya yang turun kelas kemarin, jadi kita lihat ini yang perlu didorong dengan program yang sifatnya membantu atau memberikan insentif ya. Jadi kalau kita lihat ini yang belum terlihat jelas, karena kemarin kalau kita perhatikan tentang lapangan kerja ini kan harus ada pekerjaannya dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa turun kelas, karena ada PHK di level menengah, kelas menengah ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat mereka turun kelas dan mereka ingin kembali ke kelas menengah, berarti diperlukan program yang sifatnya mendorong, membantu usaha mereka atau mencari kerja, mendapatkan pekerjaannya. Jadi proyek-proyek strategis ini diperlukan untuk menarik gerbong lapangan kerja sebetulnya. Nah, ini belum bisa terlihat dalam jangka 100 hari ya. Jadi wajar kalau nilainya masih kecil, karena insentif baru akan diberikan, katakan sudah dimulai dengan pertanian, pertambangan, hilirisasi gitu ya. Yang diperlukan adalah merata atau tidaknya ke kelas menengah nantinya gitu ya. Jadi kalau yang kelas paling bawah tadi dapat bantuan-bantuan ya sosial sifatnya ya, apakah dia makanan, apakah dia kesehatan gitu. Tapi yang menengah dan kelas menengah dan rentan menengah ini ya, ini yang perlu didorong dengan program yang sifatnya perbaikan lapangan kerja atau mencarikan lapangan kerja bagi mereka yang ter-PHK. Karena yang ter-PHK ini terlihat ini antara kelas menengah atau rentan menengah. Ya, jadi ini PR-PR besar yang ditunggu setelah 100 hari ya. Jadi kita masih peluangnya masih banyak gitu ya. Ini kan 5 tahun ya. Jadi 100 hari ini yang minimal sekali yang bisa dilihat sebetulnya dari hasil pemerintahan 100 hari. Baik, tadi berbicara mengenai Quick Win nih Bu Nina, ini kan juga mencakup program makan bergizi gratis yang sudah berjalan dari 6 Januari lalu dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diharapkan tentunya dapat menekan angka stunting yang membutuhkan dana fantastis. Tapi walaupun dianggarkan sebesar 71 triliun, Menko Pangan ini menyatakan bahwa hanya cukup untuk membiayai MBG hingga pertengahan tahun saja. Lantas bagaimana untuk jangka panjang? Kira-kira apakah ini dinilai cukup efektif program ini, apalagi untuk mempersiapkan Indonesia Emas nanti, Bu Nina? Iya, karena program makan bergizi kimia gratis ini memang kalau kita lihat tahun sebelumnya kan tidak ada. Jadi Pemirsa, dialognya masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Special.
Hai hai hai, selamat pagi. Bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam aja. Iya. Ada tari apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia dan kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita satu, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Nina Sapti Triaswati selaku ekonom UI. Ibu Nina, ini kita berbicara mengenai anggaran dari program MBG sebesar 71 triliun, tapi Menko Pangan mengatakan bahwa ini hanya bisa terjadi atau terwujud sampai dengan pertengahan tahun. Lantas bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya program ini bisa terus berjalan dan juga bisa mempersiapkan Indonesia Emas dengan optimal? Ya, diperlukan penghematan dari sisi lain gitu ya. Jadi ini anggaran yang quick win dan penting. Memang sebelumnya tidak ada tahun lalu, jadi mereka harus mencarikan anggaran, caranya dari penghematan anggaran, dan ini sudah dilakukan. Jadi kalau kita dengar dari statement Bapak Presiden, itu adalah 50% lah dipotong anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, studi banding gitu ya, atau penghematan dari lainnya, proyek-proyek lainnya gitu ya. Nah ini diharapkan menghasilkan cukup anggaran untuk semester kedua ya. Ini yang kita harapkan bisa dilakukan ya, dan ini memang bukan hanya untuk makan bergizi gratis tapi juga untuk pembangunan sekolah, untuk kesehatan gitu ya. Jadi banyak hal dari anggaran pemerintah yang kalau kita lihat masih bisa dihemat ya. Jadi ini PR besarnya adalah efisiensi dari anggaran pemerintah. Ya tentu saja beliau juga menyatakan tidak perlu seremonial yang besar-besar gitu ya, kalau perlu pakai video conference saja gitu, itu sangat menarik ya. Menggunakan e-government itu akan lebih murah, apalagi kalau rapat-rapat juga bisa nggak perlu ke daerah kan, cukup pakai video conference kan sekarang. Kita bisa di Jakarta, yang lain ada di daerah gitu ya. Jadi banyak hal bisa dihemat dengan teknologi sebetulnya. Jadi saya lihat dengan adanya efisiensi ini bisa membiayai anggaran-anggaran yang diperlukan ke depan ya. Cuma perlu konsisten ya, dan perlu cukup hati-hati gitu ya. Jadi artinya efektivitas tidak boleh turun ya. Nah, kalau rapat itu dengan video conference diharapkan sangat efektif. Nah ini yang PR besar yang harus dilakukan ya dari setiap kementerian, lembaga baik pusat maupun daerah gitu ya. Karena dengan anggaran dihemat maka kegiatan bisa lebih banyak. Ya, terutama untuk makan bergizi gratis ya, pemerintah daerah kan juga bisa menghemat gitu ya. Jadi pemerintah pusat menghemat, pemerintah daerah menghemat ya, jadi tampaknya bisa diatasi. Baik Bu Nina, kalau dari Inpres 1 tahun 2025 yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran dari sejumlah kebijakan yang dilakukan ini bisa di atas 300 triliun rupiah. Nah untuk menggunakan dana yang efisien ini ada 300 triliun rupiah, artinya dana yang bisa digunakan untuk program-program lainnya. Tapi untuk membagi dana ini, karena program Prabowo Subianto tidak hanya MBG, tapi tentunya juga ada program-program lain. Seperti apa indikator yang bisa dilakukan pemerintah supaya membagi dana ini lebih efektif lagi? Ya, saya pikir quick win itu adalah prioritas ya. Jadi saya lihat yang diprioritaskan ada makan bergizi, ada kesehatan ya, dan ada pendidikan. Itu yang tampaknya harus didahulukan ya, karena kebutuhan untuk investasi yang penting ya. Misalnya tadi tantangannya kan stunting kita masih tinggi begitu ya, jadi perlu diturunkan, dan PR besar yang harus dilakukan. Baik, ini PR besar yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya menurut Bu Nina sendiri untuk persentase pembagiannya, kira-kira apakah
Jika sampai tengah tahun saja 71 triliun ini, apakah juga artinya dari tengah tahun sampai dengan akhir tahun butuh dana 71 triliun lagi seperti yang dilakukan di semester pertama? Apakah bisa menghitungnya seperti itu, Ibu? Ya, bisa sekali, tetapi juga harus hati-hati, ada prioritas ya. Jadi tadi kan programnya bukan hanya makan bergizi ya, ada pendidikan, ada kesehatan gitu ya, dan ada juga satu area quick win itu justru mencari dana baru ya lewat pajak gitu ya dan sebagainya gitu ya, sumber-sumber dana baru. Nah, saya pikir ini harus dibagi-bagi ya. Jadi kalau quick win katakanlah tadi 71 triliun ya bisa lipat 2 gitu, tetapi tentu tidak harus lipat 2 ya, bisa saja lebih banyak atau kurang tergantung dengan target prioritasnya. Karena kalau kita lihat kan didahulukan bagi daerah-daerah yang sangat miskin gitu ya. Jadi diharapkan bisa nanti di akhir periode baru semua kebagian gitu ya. Nah, ini PR besar ya sebetulnya bagi pemerintah membuat prioritas dari anggaran. Sehingga 300 itu katakan cukup untuk semua kegiatan yang quick win. Ya, saya pikir pembagiannya itu sangat diprioritaskan pada mereka yang miskin ya, yang masuk kelompok menengah bawah gitu ya. Itu adalah PR-nya, dan kemudian yang berikutnya juga prioritas terhadap program. Jadi ada pendidikan, ada kesehatan ya, yang setelah makan bergizi tadi, kalau ini yang dianggap paling basic ya, karena tidak bisa mendapat pendidikan baik kalau makannya nggak baik gitu kira-kira ya. Jadi dan juga tidak sehat ya, karena stunting gitu kan. Jadi ini makan bergizi adalah fondasinya, dan ini diperlukan hati-hati sekali gitu ya. Jadi menangani jumlah dan kualitas kan tentu saja dari makanan. Ya, saya pikir seingat saya kan itu sudah dipotong tadinya 15.000 jadi 10.000. Jadi ini kan harus hati-hati sekali, dana yang terbatas ini harus optimal gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi prioritas terhadap target orangnya, siapanya. Lalu prioritas terhadap kepentingannya ya. Jadi ada makanan, ada pangan ya, lalu ada pendidikan, kesehatan gitu ya. Itu yang sangat penting. Baik, Bu Nina, tapi kan ini MBG ini juga diharapkan menjadi program jangka panjang tentunya, karena juga memanfaatkan swasembada pangan dan juga ada hilirisasi di dalamnya dengan juga melibatkan pegawai-pegawai UMKM di berbagai daerah masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat untuk pertumbuhan ekonominya dari yang sudah dilakukan program MBG ini dengan melibatkan pelaku UMKM, kira-kira bisa terlihat kapan dampak pertumbuhan ekonominya ini di masing-masing daerah, Bu Nina? Ya, saya pikir ini angka UMKM ini kan luar biasa ya gitu ya. Jadi kalau lihat dari target 8% itu, yang utama itu ada di industri besar yang dikuasai pengusaha besar, lalu ada pengusaha menengah dan UMKM. Jadi kalau posisi dari makan bergizi gratis, saya pikir impact-nya tidak besar sekali ke 8% ya. Katakanlah bisa 2% sudah bagus sekali. Tetapi yang jadi masalah di situ adalah setiap pemerintah daerah yang menyalurkan makanan bergizi ini, apakah bisa benar-benar melewati pengusaha UMKM ya. Jadi kalau kita lihat kan di pool gitu ya, di dalam suatu industri penyedia makanan yang cukup besar ya. Jadi ini yang harus hati-hati, apakah sumber pangannya nanti bisa dari pengusaha kecilnya gitu ya. Jadi bukan lagi dari pengusaha besar. Ini yang harus dipantau ya, katakanlah harus dimonitor secara sistematis dan reguler gitu ya. Jadi jangan lagi nanti kalau pengusaha besarnya sudah yang mengelola misalnya, makanannya ini apakah bisa diambil dari koperasi yang standarnya bagus gitu ya, pengusaha kecilnya. Karena pengusaha pangan besar tentu lebih efisien, tetapi nanti tidak memberikan lapangan kerja bagi yang UMKM. Ya, jadi harus ada stages lah untuk tahapan yang bisa menunjukkan bahwa ada terlibatnya pengusaha kecil, bahkan mikro kalau bisa, sehingga nanti gerbongnya akan ditarik gitu ya oleh penyediaan makanan yang tampaknya dikelola pengusaha menengah gitu ya kira-kira. Kalau pengusaha besar kan ada di industri yang besar tadi. Gitu. Jadi kita harapkan seperti itu yang harus ada dipantau ya. Baik, tapi kalau menurut pandangan Ibu Nina sendiri, ini kan belum 1 bulan program MBG ini berjalan. Sejauh ini apakah sudah cukup efektif dan efisien, Bu, dengan output yang sudah dikeluarkan? Apakah juga sesuai dengan harapan? Ya, kita belum bisa punya data ya. Jadi terus terang saja dengan 100 hari
tidak terlihat impact secara persisnya ya. Kita cuma bisa melihat ketika distribusi manajerialnya dilakukan. Tapi datanya sendiri biasanya harusnya nanti ada data dari Badan Pusat Statistik yang akan melihat impact-nya kepada pemerintah dan kepada pengusaha gitu ya. Jadi dan juga kepada rumah tangga gitu ya. Nah, ini data-data dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan usaha ini akan terlihat di situ, dan juga pertumbuhan pendapatan masyarakat gitu ya. Nah, ini sehingga tadi kalau kita lihat ya, kita cuma bisa mengira-ngira dari sisi manajerial gitu ya. Jadi ini yang PR besar kita untuk nanti memantau apakah target yang diinginkan pertumbuhan itu ada secara merata dari kelompok pengusaha kecil, menengah, besar, bahkan mikro, kalau bisa pengusaha mikro juga terlibat. Ini PR bagi pemantauan ya, jadi belum bisa dilakukan karena baru saja dimulai kan, baru Januari ini. Jadi data-data saya yakin belum ada data yang akurat. Ya, kita cuma bisa melihat pola distribusi aja. Baik, Bu Nina, selain program MBG, kebijakan lainnya yang juga difokuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mengenai swasembada pangan dan juga energi. Kita akan membahasnya usai jeda. Bu Nina, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Ibu Nina, program MBG ini kan memang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi pada saat dilantik, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa ada target untuk swasembada pangan dan juga energi. Yang ditargetkan kita akan bisa mencapai swasembada pangan dan energi itu dalam waktu 4-5 tahun. Nah, tanggapan Bu Nina seperti apa? Mungkinkah ini tercapai? Saya pikir beliau optimis tercapai, tetapi kita harus hati-hati melihat bahwa data pertumbuhan itu tidak serta-merta naik ya. Jadi kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir itu angkanya ada di kisaran 5% gitu ya, 5 sampai ya sekitar lebih sedikit mungkin 5,5 gitu. Nah, tapi yang kita perlu lihat hati-hati lagi gitu adalah ada sektor usaha yang tumbuh bisa besar ya. Jadi ada hilirisasi, ini kan diharapkan mendorong usaha besar dan kemudian nanti akan menetes dia ke pengusaha yang menengah atau yang kecil gitu ya. Nah, pengusaha menengah juga bisa membuat lebih cepat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi yang pengusaha kecil atau mikro ini adalah impact gitu ya, hasil dari ketika pengusaha besar maju gitu ya, pengusaha kecil maju, pengusaha menengah maju, baru pengusaha kecilnya naik kelas gitu kan. Itu yang diharapkan. Nah, PR-nya adalah melihat program hilirisasi yang mana yang bisa menjadi leading. Saya melihat katakanlah kelapa sawit, biodiesel yang diharapkan bisa menjadi energi terbarukan menggantikan minyak, itu sangat potensial ya. Jadi dia bisa menjadi hulu ke hilir ya. Jadi artinya ketika industri itu dibangun, pertanian dibangun, tapi dia menjadi industri menengah dan industri besar gitu ya di dalam biodieselnya. Nah, ini bisa sangat baik karena sekaligus dia juga mengatasi masalah ketahanan energi kita yang saat ini tergantung dengan impor ya, karena kita sudah net importir dari minyak. Jadi yang pertama harus hati-hati adalah bagaimana meyakinkan bahwa industri kelapa sawit ini akan berkembang pesat dan menjadi lokomotif gitu ya, karena dia menyediakan lapangan kerja akan besar sekali kalau pertanian ini merata gitu ya. Jadi industri ini dibangun merata di pulau-pulau yang memungkinkan gitu ya, dan kemudian dia akan menarik gerbong dari industri besar sampai industri kecil gitu ya. Ini bisa menghasilkan lapangan kerja besar sekali ya. Jadi dalam berbagai tingkatan. Nah, kalau industri hilirisasi di tambang itu akan beda sifatnya. Secara monetary, secara keuangan dia bisa besar, tetapi lapangan kerjanya kecil. Ya, jadi ini yang harus hati-hati juga. Baik industri kelapa sawit, industri pertambangan, perminyakan, atau yang sifatnya mineral, itu harus bisa dilihat hati-hati dalam dua hal. Ada impact lapangan kerja, tapi juga ada impact dampak kepada lingkungan. Ya, jadi lain dengan industri jasa ya. Kalau digitalisasi yang dibangun ya tidak banyak dampak lingkungan gitu, hanya lapangan kerjanya. Nah, ini program semacam inilah yang sudah dimulai hari ini ya di dalam 100 hari, terutama dengan kelapa sawit tadi ya, biodiesel, karena kita sudah memenangkan gugatan ya, dan ini penting karena sebetulnya kita tidak
sangat tergantung dengan luar negeri karena kita membutuhkan minyak di dalam negeri. Tetapi kita akan punya diversifikasi kalau kita bisa mengembangkan keduanya ya, baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri diatasi ya. Jadi karena itu sangat strategis sekali industri perkebunan ini di kelapa sawit khususnya dibangun besar-besaran. Tapi juga perlu industri perkebunan lainnya. Kita punya coklat, punya karet gitu. Ini juga bisa kita swasembada kebutuhan kita di dalam negeri. Jadi proses industrialisasi berbasis pertanian, agribisnis, ini akan menarik lapangan kerja besar dan akan sekaligus menarik usaha kecil dan mikro gitu ya kalau dia dikembangkan. Karena ada pertanian di situ. Baik, kita akan bahas satu persatu juga ini Bu, mengenai swasembada pangan. Kita akan bahas terlebih dahulu. Ini kan dicanangkan juga sendiri, kalau misalnya kita lihat Indonesia ini sebagai negara agraris yang tentunya berkecukupan seharusnya dari segi sisi pertanian. Tapi malah pemerintah menjadikan swasembada pangan ini menjadi program yang ditargetkan. Sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga kita sebagai negara agraris tapi belum bisa menjadi negara yang swasembada pangan, malah akan baru ditargetkan tercapai 4-5 tahun mendatang? Ya, swasembada pangan adalah konteks agraris tadi ya. Jadi pertanian, perkebunan, dan beras. Beras itu, beras giling juga industri dia ya. Jadi pertaniannya padi begitu ya. Jadi swasembada kita itu adalah menjadi leading ya di dalam pertanian ya, di dalam swasembada pangan. Nah, masalahnya tidak semuanya gampang gitu ya. Artinya apa? Ada infrastruktur yang harus disiapkan. Jadi swasembada pangan yang utama itu adalah beras. Kita saat ini tergantung komoditas beras dengan negara lain ya. Nah, yang kedua tentu pangan yang diversifikasi ya, bisa ada jagung, bisa ada ubi gitu ya, singkong. Tapi ini kan harus hati-hati dengan daerah mananya gitu ya, karena kan tidak semua masih, sebagian besar masih makan beras gitu ya. Di daerah tertentu bisa kembali ke makan sagu misalnya di daerah Papua gitu ya, Maluku. Nah, ini penting untuk kearifan lokal ya. Jadi kalau untuk pangan terutama yang sifatnya karbo tadi ya, karbohidrat itu ada di situ, di beras, di pangan lainnya. Tetapi yang juga PR besar itu kalau swasembadanya ke daging ya, daging sapi, ayam, ini PR besar lagi gitu ya. Daging sapi terutama kita masih impor dan akan agak lebih sulit ya. Jadi kita biasanya mengutamakan swasembada pangan proteinnya kalau bisa ke maritim, ke perikanan gitu ya. Jadi ada perikanan yang harus dikelola. Saat ini masih belum ya, kita masih sangat terbatas ya. Artinya swasembada kita itu baru yang basic gitu kan, beras itu yang menjadi PR besar kita. Nah, saya pikir apakah bisa dicapai, ini PR besarnya, karena kemarin dari Menteri Pertanian melaporkan ada berbagai masalah yang tampaknya bisa diatasi cepat sehingga mungkin saja tahun pertama ini sudah menghasilkan yang baik. Misalnya ada pupuk, ketersediaan pupuk ini harus diatasi karena juga ada pupuk palsu di situ, dan kesediaan peralatan traktor dan sebagainya itu juga ada masalah kan. Jadi PR dari swasembada pangan ini tidak hanya lahannya dan juga bibitnya, tetapi perlu peralatan lain, pupuk dan traktor dan peralatan logistiknya ya, dan proses logistiknya kan, karena tidak merata. Ya, jadi ini saya pikir agak berat kalau tahun pertama ini langsung tidak impor, tetapi kita lihatlah karena memang diharapkan kemajuannya cepat gitu ya. Cuman tidak gampang karena lahan pertaniannya toh terbatas dan peralatannya terbatas dan pupuknya juga distribusinya belum merata, bahkan ada masalah pupuk yang palsu gitu ya. Jadi kita sangat sedih mendengarnya gitu. Jadi ini PR-PR yang harus diselesaikan. Kalau ini selesai tahun ini, tahun kedua, ketiga akan lebih cepat ya untuk mengejar target ya. Tadinya memang tahun keempat kan, tapi kita dengar ya ingin dimajukan gitu ya. Jadi ini PR-PR besar yang harus selesai tahun pertama adalah meyakinkan bahwa peralatan tersedia, pupuk tersedia ya secara merata dengan harga murah. Dan berusaha keluar dari jeratan impor ya, karena pupuk pun kita berharap bisa swasembada juga gitu ya. Juga peralatannya ya, kita harus bisa membuat traktor sendiri ya, jadi berusaha untuk tidak mengimpor peralatan maupun pupuk ya, sehingga apa yang kita hasilkan benar-benar dari Indonesia, dari bumi kita sendiri. Nah, ini PR ini yang perlu progres laporan berkala yang kita ingin dengar, karena data-data kita masih menunjukkan ya masih ada impor pangan yang cukup besar.
Jadi ini tidak gampang, tapi memang targetnya awalnya 4 tahun. Kita lihat apakah tercapai 4 tahun. Paling tidak tahun pertama kita bisa mengukur ya berapa persen target itu dipenuhi. Baik, artinya kalau sejumlah pembenahan ini dilakukan, ini pasti akan bisa tercapai ya Bu untuk swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang. Nah, kita juga akan berbicara 4 tahun. mengenai, iya 4 tahun, optimisnya 4 tahun. Nah, kita juga akan berbicara mengenai swasembada energi Bu secara khusus, tapi kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Special pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan ekonom UI, Bu Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas mengenai swasembada energi yang diharapkan energi kita ini tidak hanya bisa mencukupi untuk domestik, tapi juga untuk kebutuhan ekspor. Tapi kalau Bu Nina sendiri melihat potensi dari energi kita seperti apa dan juga kira-kira apa yang perlu ditingkatkan supaya tadi tidak hanya cukup di domestik, tapi juga bisa diekspor. Ya, kalau kita lihat awalnya kita eksportir dari minyak, tapi sekarang kita minyak sudah net importir ya. Jadi kalau posisi dari minyak bumi, sekarang kita net importir. Yang kita harapkan bisa menjadi jalan keluar itu ketika ada biodiesel dari kelapa sawit ya. Jadi kalau ini cepat dan sukses, ini kita bisa mengatasi masalah minyak yang kita impor tadi. Setidaknya minimal kita swasembada energi dulu gitu ya. Nah, sumber energi bukan hanya dari minyak untuk transportasi kan, minyak bumi atau biodiesel tadi, tapi untuk sumber energi yang listrik itu kita sebetulnya punya banyak sekali. Geothermal misalnya itu belum sepenuhnya di atas digunakan. Dan juga kalau kita lihat sumber energi yang kita juga belum maksimum itu adalah kita kan di daerah Katulistiwa, jadi kita punya solar energi gitu ya. Nah ini sebetulnya kita punya banyak gitu ya. Jadi kita punya solar dan kita punya geothermal. Ya jadi ini untuk pembangkit listrik sangat menjanjikan. Tapi sekarang kalau kita lihat pembangkit listrik kita masih sangat tergantung kepada batu bara dan kepada minyak bumi pakai diesel gitu ya. Jadi itu sebabnya kebutuhan minyak bumi menjadi sangat tinggi ya. Nah batu bara sendiri sebetulnya tadinya sudah dilarang karena kan dianggap mengotori dunia, tapi sekarang dipakai lagi ya dengan teknologi baru bisa menurunkan kadar karbonnya bisa berkurang ya, tetapi agak mahal mungkin. Nah ini PR-nya adalah bagaimana membuat teknologi murahnya ya. Karena batu bara di seluruh dunia masih dipakai ya. Jadi kalau kita lihat harganya pernah naik pesat sekali kemarin, itu menunjukkan demand-nya tinggi di pasar dunia. Jadi kita punya batu bara untuk energi pembangkit listrik gitu ya, tetapi kita punya kekurangan dari sisi minyak buminya gitu ya. Nah ini yang perlu diversifikasi tadi. Nah kalau kita kelebihan, tentu saja kita bisa ekspor ya. Bentuknya adalah tadinya kita minyak bumi, sekarang biodieselnya ke depan gitu. Tapi belum hari ini. Ya kalau kita lihat kan sekarang kita masih net importir ya. Memang permintaan terhadap listriknya sudah ada, katakan dari Singapura gitu. Tapi kita kan harus hati-hati. Kita sendiri juga masih perlu banyak listrik ya. Jadi Indonesia perlu swasembada karena listrik kita harus sampai 100% ke desa. Hari ini kan belum 100%. Jadi targetnya adalah swasembada energi secara luas ya. Jadi kita punya sumber energi yang sangat kaya di Indonesia. Ya, kita punya semua lah hampir. Ada air, ada matahari dan seterusnya. Baik Bu Nina, tapi secara infrastruktur dan juga teknologi, apakah kita sudah mumpuni untuk bisa menciptakan swasembada energi, apalagi untuk energi baru terbarukan ini Bu Nina? Kalau energi biodiesel dari kelapa sawit, ya kita sudah punya gitu ya. Cuma terbatas dari sisi modalnya ya. Jadi ini perlu percepatan dan kita tahu Presiden juga menyiapkan lembaga gitu ya, katakan Danantara nanti untuk membiayai. Nah kita perlu bagaimana percepatannya. Jadi kelapa sawit kita paling besar di dunia, kita punya potensinya, kita punya lahannya, bahkan kita punya teknologinya ya. Tanya dananya kita terbatas. Nah ini yang dikejar gitu ya. Nah tapi yang lainnya itu perlu teknologi memang. Misalnya tadi solar gitu ya, dan juga kita kan kemarin pernah coba solar tapi impor gitu ya, dan kita punya geothermal yang juga belum dikelola gitu ya. Jadi sumber yang kita perlukan terutama sekarang kalau kapasitas sumber daya manusia kita punya, tetapi peralatan ya, teknologi ini yang tampaknya kita harus kerjasama gitu ya dengan negara lain. Kalau kita nggak punya peralatannya atau kita impor gitu ya,
kalau sumber daya manusia ya sebagian dari lulusan tambang kita ada gitu ya. Cuman kalau merata keperluannya ya tampaknya juga kurang gitu ya. Jadi perlu juga kalau kita tidak bisa dalam jangka pendek berarti kita kan undang tenaga asing ya. Tapi kalau bisa kita lakukan adalah percepatan dari pendidikan ya. Perguruan tinggi itu harus bisa menghasilkan insinyur pertambangan energi yang merata di seluruh universitas, di seluruh provinsi. Karena kebutuhannya kan tingkat provinsi ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu punya semuanya di setiap provinsi, tapi pengelolaannya terbatas ya. Jadi hanya beberapa universitas besar yang punya sumber ahli-ahli energi atau ahli-ahli pertambangan tadi. Ya, jadi ini dua-duanya diperlukan. Infrastruktur fisik ya memerlukan dana. Infrastruktur pendidikan juga memerlukan dana, lalu teknologinya, peralatannya juga perlu dana. Nah, dana inilah yang menjadi kunci ya dari kecepatan kita swasembada energi. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus juga menghitung berapa dana yang diperlukan. Baik. Kalau tidak cukup ya kita undang asing gitu ya untuk membantu. Oke, baik. Gitu. Artinya kalau dananya nggak cukup, kita bisa undang asing untuk di awal. Saya kira nanti kalau misalnya kita sudah mandiri, baru bisa menerapkan swasembada energi ini untuk kedepannya ya Bu Nina ya. Nah, saya juga tertarik ini membahas mengenai global Bu Nina. Kalau misalnya kita lihat saat ini kan salah satu sektor yang cukup oversupply ini adalah nikel. Tapi masalahnya kalau misalnya kita lihat secara global, meskipun pasar Eropa ini masih cukup bisa untuk menampung, tapi ada Amerika Serikat yang ternyata saat ini Trump yang tidak terlalu ngefans dengan nikel ini, Bu. Ini kira-kira bagaimana kita juga bisa memanfaatkan ini untuk di dalam negeri? Apakah kita bisa mengundang mereka juga untuk membangun tadi pabrik-pabrik di sini supaya tadi pendanaan tadi bisa cukup juga, tapi di satu sisi juga kita bisa tetap mengekspor energi kita atau bahan-bahan kita ke luar negeri? Kalau untuk bahan mentah, saya sangat mendukung untuk tidak melakukannya dalam bahan mentah ya. Jadi memang nikel kita sudah ingin memproduksi, katakanlah bangun pabrik baterainya di Indonesia, kita buat baterainya, lalu bangun pabrik mobilnya di Indonesia, kita punya suplai baterainya gitu ya. Jadi harus dilakukan memang hilirisasi itu adalah mengundang juga perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dalam hal otomotif ya. Jadi kebutuhan mobil listrik, motor listrik itu kan memerlukan nikel ya. Salah satu strateginya adalah membangun pabrik mobil, pabrik motor yang menggunakan baterai berbasis nikel, nikelnya di Indonesia. Baik. Jadi kita punya semuanya gitu ya. Tapi kita nggak punya dananya, itu yang penting. Jadi kita perlu mengundang PMA tadi sebagian yang bekerja sama tentu atau mengambil dana ya dalam bentuk hutang atau investasi gitu ya. Jadi investasi asing atau hutang, itulah konteks globalnya. Nah, tapi untuk mengelola dana ini supaya misalnya meskipun tadi mungkin kita utang dulu untuk bisa membuat ini terjadi swasembada energi ini, kira-kira pengelolaannya seperti apa untuk bisa kemudian tidak hanya menambah utang tetapi juga bisa menambah terwujud ini swasembada energi ini, Bu Nina? Ya, kalau kita lihat saat ini swasembada energi kita kan kita sudah mengundang perusahaan asing beroperasi di Indonesia ya. Untuk energinya ya, untuk minyak, mengebor minyak, nikelnya juga kita undang perusahaan asing gitu ya. Pabrik mobilnya juga sudah kita undang gitu ya. Jadi investasi asingnya masuk ke situ. Hutangnya sebetulnya kita bisa kalau kita mau gunakan perusahaan kita sendiri. Misalnya Pertamina nggak cukup dana ya kita bangun, tapi Pertamina kan sudah punya orangnya, sudah punya alatnya ya, alatnya kita impor juga gitu ya. Jadi atau kita bangun pabrik yang membutuhkan kita sendiri gitu ya. Misalnya mobil tadi kan, peralatan mobil itu dari mobil untuk individu, mobil keluarga sampai mobil untuk peralatan kerja gitu ya, seperti traktor dan sebagainya. Nah, itu semua cita-citanya harusnya manufakturnya di Indonesia. Kalau kita ingin mandiri ya, jadi ada mandiri energi, mandiri juga dalam hal tambang gitu ya. Kalau kita ingin dapat nilai tambah terbesar itu pabriknya seharusnya di Indonesia. Nah, saat ini kita belum bisa dari hulu ke hilir di Indonesia. Baik. Ya. Idealnya kita kerjasama ya, jadi dengan RRT kita kerjasama, dengan Amerika kita kerjasama gitu ya, dengan BRICS kita kerjasama juga gitu ya. Nah, ini PR besarnya di situ ya. Jadi Indonesia harus nabung, kalau nggak cukup tabungan hutang, tapi untuk investasi ya. Jadi nanti hasil dari investasinya bisa mengembalikan hutang, itu prinsipnya sebetulnya.
Baik, program-program Prabowo Subianto ini juga tentunya ditargetkan Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, bahkan ditargetkan mencapai 8%. Nah, kita akan membahasnya, Ya. Bu Nina, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Kembali di Investor Daily Special, pemirsa, bersama saya Wilson Purba dan juga Nina Sapti Triaswati, ekonom Universitas Indonesia. Bu Nina, kalau misalnya kita lihat target Presiden Prabowo ini kan ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan juga terlihat dari kebijakan dan juga program-programnya. Nah, beberapa pekan lalu pemerintah juga melalui Bank Indonesia ini memutuskan untuk melonggarkan kebijakan moneter nih, Bu, demi meningkatkan konsumsi domestik. Apakah keputusan pelonggaran moneter ini mengejutkan Bu Nina juga seperti mengejutkan beberapa pihak karena dilakukan di tengah rupiah yang masih tertekan dengan penguatan dolar Amerika nih, Bu? Ya, memang teorinya mengatakan harusnya naikkan suku bunga kalau mau bertahan mata uangnya. Tapi kita punya kerugian kalau kita naikkan suku bunga, investasi kita jadi mahal gitu ya. Jadi itu dilema yang harus kita lihat, dan kita membutuhkan dana itu untuk masuk ke sektor real ya. Jadi saya pikir itu perhitungannya sudah dihitung dengan Bank Indonesia bahwa akan baik-baik saja kalau diturunkan suku bunganya, pelonggaran. Artinya kita bisa gunakan untuk investasi dan untuk konsumsi gitu ya. Jadi masyarakat tidak tertekan. Nah, kalau pelemahan Indonesia, mata uang Indonesia terhadap rupiah terhadap US dollar itu memang harus diatasi dengan jangka panjangnya itu adalah membangun industrialisasi di Indonesia, karena kalau kita lihat manufaktur kita itu kan sudah prematur ya, deindustrialisasi ya. Jadi prematur artinya apa? Industrialisasi dininya terlalu cepat gitu ya. Kita sudah turun, tadinya kita sempat 32%, sekarang hanya 19% ya peran dari sektor manufakturnya di PDB. Artinya PR inilah yang menyebabkan kita lihat Bapak Presiden menginginkan hilirisasi, dipercepat, swasembada pangan, swasembada energi. Ini sebetulnya memindahkan dari sektor mentah ke manufaktur gitu ya. Nah, dengan demikian ini akan membuat kekuatan untuk tumbuh 8%. Karena value added-nya ada di Indonesia, nilai tambahnya ada di Indonesia. Kalau sekarang kita kirim barang mentah di katakan nikel tadinya kita kirim ke Eropa, mereka yang menikmati nilai tambahnya. Kalau sekarang kita ingin kita yang menikmati nilai tambah. Nah, untuk itu kita perlu bangun semuanya gitu ya, tetapi bertahap tentu, karena nggak punya uang tadi kan, keterbatasan dana ya. Jadi kita perlu menghitung hati-hati berapa yang digunakan untuk bisa membangun industri ini. Swasembada pangan dan energi ini adalah prioritas ya. Jadi proses manufakturnya bisa dari yang paling bawah seperti tadi dari padi, penggilingan beras gitu ya, ikan dikalengkan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah yang paling awal gitu ya. Nanti yang paling dalam setelah dia naik dari kelapa sawit bisa jadi biodiesel, atau kelapa sawit bisa jadi kosmetik, itu yang dihilirnya gitu ya. Nah, ini PR besar untuk 8% ya, karena kalau tanpa proses industrialisasi yang dilakukan di Indonesia untuk rakyat Indonesia ya, dan oleh rakyat Indonesia, ini yang paling penting, kita dapatkan hasil nilai tambahnya untuk rakyat Indonesia ya. Jadi karena itu perlu perusahaan Indonesia yang menjadi leading ya di dalam mengelola ini semua ya. Jadi kita berharap pelan-pelan kita bisa menguasai kembali sektor-sektor yang saat ini katakanlah majoritinya hampir di pengusaha asing gitu ya. Jadi kita harus hati-hati menghitung mana nih BUMN kita yang bisa mengelola kebutuhan pangan, kebutuhan energi Indonesia. Ya, jadi kita perlu percepat pertumbuhan dari BUMN-nya ya, CAPEX-nya itu harus naik cepat ya, capital expenditure-nya itu. Jadi belanja modal kita itu harus bisa untuk mengembangkan kapasitas produksi di Indonesia ya, dengan pemilikannya Indonesia. Dengan demikian dia akan menjadi pendapatan bagi rakyat Indonesia. Jadi tumbuh nanti konsumsinya lebih cepat, investasi lebih cepat, sehingga menghasilkan pertumbuhan 8%. Ya, baik, itu yang diharapkan. Nah, dari sisi industri dan juga manufaktur, di awal pemerintahan Prabowo kan masyarakat termasuk pelaku usaha ini ditiban situasi mengenai kenaikan PPN menjadi 12% nih, Bu. Ini kalau Bu Nina sendiri juga bagaimana melihat dan juga menilai keputusan Prabowo ini terkait kenaikan PPN 12% yang menjadi polemik di akhir tahun kemarin? Ya, memang diprioritaskan untuk barang mewah istilahnya ya. Jadi dengan harapan yang
kena barang mewah itu orang-orang yang pendapatan menengah atas lah gitu ya, kalau bisa pendapatan paling atas bahkan gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati kita lihat, bahwa kalau pendapatannya naik maka PPN 12% itu tidak akan terasa ya, naiknya kan 1% dari 10 ke 11, 11 ke 12. Yang jadi masalah adalah kalau pendapatannya tidak naik cepat ya, karena itulah kita perlu mendorong pertumbuhan manufakturnya tadi cepat gitu ya, sehingga PPN 12% itu tidak dirasakan mahal. Kalau sekarang masih terasa mahal karena di awal ya. Ya, jadi kita harapkan akan melonggarkan, katakan tadi suku bunga turun, jadi biaya yang lain turun gitu kan. Betul PPN-nya naik, tapi suku bunganya untuk pinjam ke bank kan turun, jadi biaya bunga turun. Jadi biaya lainnya, punglinya turun gitu kan. Presiden Prabowo ingin kurangi korupsi gitu ya. Jadi ya kalau ada pungli ya di hukum keras lah gitu ya. Kalau ada koruptor dihukum keras gitu. Jadi biaya-biaya pungli ini akan turun, atau biaya iklim investasi ini kan lemahnya di proses perizinan ya. Nah ini dipermudah gitu. Jadi dengan demikian kenaikan pajak 1% tidak terasa. Tapi kalau pajak ini 1% lalu yang punglinya juga masih ada, nah ini yang berat gitu. Jadi ada dua pengeluaran ya dari sisi swasta. Jadi kita harus bisa mengurangi biaya lainnya ya, atau iklim investasinya dibuat efisien. Dengan demikian maka biaya jadi murah gitu ya. Kalau sekarang seolah-olah besar ya, 12% itu 1% kan mahal. Tapi kalau kita lihat penerimaan pajak kita terkecil di dunia gitu ya. Jadi rasionya ya, rasio pajak kita kan di kisaran 10% itu terkecil di dunia. Indonesia Presiden Prabowo di quick win-nya ingin di atas 20% itu targetnya. Tax ratio-nya itu terhadap GDP. Berat ya, jadi harus mengejarnya lewat penerimaan pajak yang naik. Baik, Bu Nina, ini kan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, artinya baru 3 bulan. Sementara perjalanan masih panjang, masih total 60 bulan, artinya ada 57 bulan lagi. Kira-kira apa yang menjadi catatan penting dari Bu Nina kepada pemerintahan Prabowo Gibran supaya kedepannya bisa lebih baik lagi? Ya, paling pertama itu adalah korupsinya. Jadi saya yakin Pak Prabowo benar-benar ingin menurunkan biaya. Jadi efisiensi dari anggaran sudah beliau tunjukkan ya, potong 50% gitu. Tetapi itu nggak cukup. Karena efisiensi itu kan anggaran pemerintah. Nah, pemerintah ini kan pegawainya mencari tambahan lain lewat pungli. Ini nggak boleh. Gitu. Jadi Presiden harus bisa memantau ya siapa yang korupsi, itu harus dihukum berat supaya kapok gitu ya. Sehingga biaya produksi dari pengusaha nanti turun. Karena biaya produksi inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita terhambat sebetulnya kan. Kalau kita lihat kan hanya kenapa kok 5% harusnya bisa lebih gitu ya. Kalau ingin seperti China kan harusnya bisa 7% atau bahkan Vietnam gitu ya. Kalah. Nah, kita harus lihat itu. Iklim investasi kita itu menjadi tidak menarik kalau banyak korupsinya atau punglinya. Nah, selain itu yang harus juga hati-hati itu adalah efisiensi di semua bidang. Ya, jadi sudah benar sekali kalau Presiden mengatakan seremonial nggak usah terlalu mahal gitu ya, karena kita pakai teknologi, kalau rapat juga bisa pakai video conference gitu kan. Jadi sesuatu yang bisa dihemat ya dihemat. Jadi proses ICOR kita, incremental capital to output ratio kita itu tinggi gitu ya, kisarannya kan 6,5, sekitar 6,5 sampai kemarin pernah 8,5 gitu ya. Nah, paling kecil kita 6,2 lah ya 5 tahun terakhir ini. Nah, yang ingin kita katakan adalah ICOR ini menunjukkan betapa tidak efisiennya Indonesia dibandingkan negara lain. Ya, jadi ini harus dipangkas. Salah satu penyebab dia tinggi itu korupsinya itu, dan juga inefisiensi dari pemerintah juga ya, dari sehingga biaya swasta itu besar kalau untuk bisa menumbuhkan ekonomi. Nah, saya pikir PR inilah yang harus diselesaikan pemerintah, membuat efisiensi, membuat efektivitas ya, tepat sasaran supaya kemiskinan bisa hapus dari Indonesia ya, pendapatan rakyat naik. Karena kalau kita lihat adanya korupsi, adanya pungli, ini membuat rakyat miskin gitu ya, semakin miskin ya. Jadi PR besarnya di korupsi dan di efisiensi. Dan yang berikutnya tentu contoh budayanya dari dari pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah efisien, pemerintah hemat, pemerintah tidak boros, maka yang lain akan ikut gitu ya, rakyat atau swasta juga akan berhemat ya. Jadi hilirisasi itu hanya bagian dari proses pembangunannya ya. Jadi ketika culture-nya, kulturnya sudah baik, maka pertumbuhan ekonominya akan bisa dipacu lebih cepat tapi lebih efisien. Jadi itu kunci untuk pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesejahteraan naik gitu ya.
Baik, Bu Nina singkat saja, kalau misalnya di tahun 2025 ini, kira-kira dari program Quick Win, apa yang kita bisa rasakan dampaknya, Bu? Untuk tahun ini? Kalau satu tahun ini quick win-nya yang dicanangkan beliau sukses itu adalah terutama yang kita lihat itu adalah makan gratis tadi kepada anak-anak kita akan lebih pintar mestinya gitu ya. Jadi kita berharap di akhir tahun dia lebih sehat dan lebih pintar ya, lebih bisa mencerna pendidikan. Ya, ini bisa kita lihat apakah ada pertumbuhan kualitas nanti di akhir tahun ya. Testingnya kan setelah setahun gitu. Lalu yang bisa juga kita lihat pertumbuhan ekonominya gitu ya. Jadi apakah yang 5% kemarin ini bisa naik menjadi 6% misalnya tahun ini. Ya, atau bisa 5,5 aja gitu ya. Jadi kan kemarin itu stuck di sekitar 5 gitu ya. Bahkan 4,95 di triwulan 3 ya. Jadi kita lihat ini yang harus keluar gitu ya. Jadi pemerintah harus mengukur tiap 3 bulan gitu ya kemajuannya, sehingga kita bisa lihat progresnya nanti setahun seperti apa, sehingga kalau setahun pertama ini kita sukses katakan bisa naik ke 5,5 atau 6%, kita berharap 8% nggak masalah gitu ya, di nanti tahun keempat kan 8% ya kira-kira. Baik, artinya memang 3 bulan ini tidak bisa menilai pemerintahan Prabowo Gibran secara keseluruhan ya Bu. Kita akan nantikan seperti apa kinerja dari pemerintah ini, dan program-program kerjanya kita harapkan bisa maksimal sehingga tadi target-target dari pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa terwujud dalam 5 tahun ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Ekonom Universitas Indonesia Ibu Nina Sapti Triaswati telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu. Sama-sama.